Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,28% ke angka 7.247. Dan di video ini saya coba analisa saham brand yang hari kembali rebound dan mencoba untuk berikan resisten MA50, dan saham cuan yang hari ini sudah berhenti ARB. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham cuan yang hari ini tetap turun 7% lebih ke 8.200. Tapi hari ini bisa kita lihat candlenya tuh candle hijau. Jadi pada saat opening langsung ARB ke sekitar harga 7.975, tapi pada saat penutupan bisa naik ke sekitar 8.200. Jadi bisa kita perhatikan di sini, candlenya memang candle hijau, tapi saat ini cuan masih lanjut turun. Jadi setelah suspend dibuka, cuan langsung turun di bawah 13.000. Beberapa hari ARB terus tanpa ada yang bisa dibuka kuncinya. Hari Jumat sempat ada pergerakan sedikit, hari ini mulai bergerak naik. Jadi tidak ARB lagi. Tapi ingat, cara pergerakan menurut saya cuan masih belum aman. Walaupun ada satu pemberitaan yang menuliskan dengan judul Komisaris Utama dan Direktur borong saham cuan di sekitar harga 8.850. Ya, walaupun ada pemberian ini, jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan hari ini masih ada distribusi. Asing yang sebelumnya tanggal 16 sampai tanggal 18 melakukan akumulasi, hari ini keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi secara tren saat ini sudah mulai melemah dan terpantau pada pergerakan hari ini masih terus ada distribusi. Jadi untuk cuan hati-hati, saya lihat masih ada potensi untuk turun di bawah 8.000 menuju garis MA50 yang saat ini sekitar 7.700, dan masih ada potensi besar untuk nembus garis MA50 dan lanjut turun menuju harga 7.000. Jadi karena memang saat ini sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi jika terpantau cuan berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas 9.000 ternyata gagal, pertimbangkan untuk keluar apabila teman-teman hari ini sudah berhasil dapat di sekitar 8.000. Kan secara pergerakan ini belum aman, ada potensi sudah mulai terbentuk low. Sehingga potensi apabila ternyata gagal break 8.000, masih ada potensi untuk malah lanjut turun menembus 8.000 dan garis MA50. Nah sekarang kita coba lihat brand. Brand jika kita lihat secara tren juga saat ini sudah mulai melemah setelah turun di bawah garis MA50. Setelah turun, brand bisa kita lihat sempat menyentuh 4.600 dan menyentuh angka 4.000. Tapi untuk 4.600 ini belum terkonfirmasi break, sehingga ini masih berupa support walaupun sempat menyentuh harga 4.000. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat brand mencoba untuk break garis MA50, gagal, ternyata hari Jumat masih lanjut turun. Hari ini kembali mengetes harga 5.000 yang merupakan support psikologis. Brand masih bisa bertahan, tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas 5.500, brand masih belum berhasil. Jadi ingat, saat ini brand ada dua resisten lumayan kuat, satu di 5.500, satu lagi di garis MA50 saat ini di sekitar 5.750. Dan jika kita perhatikan untuk brand, untuk broker summary-nya lebih oke daripada cuan, karena pada pedagang hari ini naik hampir 5%, ini terpantau ada akumulasi. Tapi asing bisa kita lihat ini masih terus distribusi. Jadi untuk brand ingat, secara tren saat ini masih belum oke, karena sudah berada di bawah garis MA50, walaupun saat ini masih bisa bertahan dari support 4.600 dan support psikologis 5.000 dan mulai terbentuk high low. Tapi tetap saja apabila minggu ini terpantau brand masih kesulitan untuk naik di atas garis MA50, secara pergerakan brand masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 5.000 hari ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini brand masih gagal naik melewati 5.500 sampai garis MA50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu kembali di 5.000 apabila mau entry. Tapi ingat, secara pergerakan brand tidak seperti dulu lagi. Dulu brand bergerak sangat uptrend pada saat IPO. Saat ini secara pergerakan sudah mulai patah trend. Jadi walaupun ada potensi untuk naik, bisa saja ini hanya kenaikan sementara. Dan sekarang kita lihat TPA, minggu lalu juga baru saya analisa. Bisa kita lihat TPA, seperti penjelasan saya minggu lalu, secara tren ini lebih oke karena masih berada di atas garis MA 150. Apalagi
Kenaikan dalam beberapa hari terakhir ini membuat TPA saat ini sudah berhasil break garis EMA 50 dan sudah mendekati resisten psikologis di 5000. Jadi saat ini sebenarnya sudah target untuk take profit apabila TPA ternyata minggu ini gagal naik melewati 5000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, ingat harga saat ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi hari ini TPA masih naik 10% lebih. Dan jika kita perhatikan pada kenaikan 10% lebih ini terpantau juga masih ada akumulasi dan asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi dalam beberapa hari sebelumnya asing terus keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi TPA saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 5000. Ingat apabila masih gagal break secara pergerakan, TPA masih ada potensi untuk melemah kembali mengetes support terdekat di 4200 sampai support EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham TPA, menurut saya paling aman adalah tunggu TPA terkoreksi dulu apabila terpantau gagal break 5000 untuk coba tunggu di sekitar 4000 sampai 4200 apabila mau entry. Daripada paksakan untuk entry di harga sekarang atau di atasnya saat ini. Karena TPA sudah naik lumayan tinggi 1 minggu terakhir. PTRO juga bisa kita lihat secara trend saat ini juga masih oke. Sebelumnya juga masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Dan dalam beberapa hari terakhir pun PTRO sudah berhasil break garis EMA 50. Dan saat ini bisa kita lihat harga 5000 pun sudah terkonfirmasi berubah menjadi support. Jadi sebelumnya memang belum terkonfirmasi break kedua garis EMA. Hari Jumat kembali melemah, tapi hari ini karena sudah terbentuk candle hijau, ini sudah terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 4900 sudah berubah menjadi support dan PTRO ada potensi untuk mulai naik kembali atau mulai uptrend kembali. Dan jika kita perhatikan untuk PTRO, kenaikan hari ini asing masih masuk akumulasi. Dalam 1 minggu terakhir asing juga sudah mulai masuk. Kenaikan 3% ini juga ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi PTRO secara trend saat ini juga menurut saya masih baik, masih oke. Ada potensi untuk target terdekat itu di sekitar 4.300 sampai 4.500, 5.300 sampai 5.400. Apabila berhasil break, target berikutnya baru di sekitar 5.800 sampai 6.000. Jadi untuk PTRO, apabila teman-teman hari Jumat kemarin belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50 sampai 5000, saat ini juga saya masih bisa coba dipantau untuk coba tunggu kembali di 5000 sampai garis EMA 50 apabila mau coba entry. Dan target take profit jangka pendek untuk saat ini saya di sekitar 5.300 sampai 5.400. Karena sebelumnya mengetes 5.400, PTRO mulai melemah. Jadi apabila terpantau minggu ini atau 1 minggu ke depan PTRO berhasil naik tapi tetap kesulitan untuk break 5.400, maka cara pergerakan masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali menuju support psikologisnya di 5000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.